Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita ngaji ini tidak lama-lama, Pak. Yang penting paham. Ibu-ibu yang telah meninggalkan rumah, pekerjaan banyak, konsentrasi ke sini, Bu, supaya bernilai ibadah, jangan percuma datang. Bu ya, jangan. Anak-anak tu biarlah main-main nih. Anak-anak tu sama aja pajak ketek. Iya kan? Jadi kalau ada mereka nak main-main, sama aja pajak ketek. Baik Bapak dan Ibu, acara pengajiannya yang pertama semangat dulu, Pak. Semangat. Semangat kayak apa, Ustaz? Pertama, semangat jiwa agama, bahwa diri kita ini harus semangat jiwa. Di dalam diri kita ini jiwa agama itu harus timbulkan kembali. Dulu kita solat, sekarang kita solat, tapi ada jiwa malasnya. Bunuh yang malas itu. Ada tuh Ustaz? Ada. Dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang mengrong-rong membuat awak malas tu, ada Pak. Ada. Jangan pay loleh besok je lah. Esok je lah. Jangan pay loleh. Iko amak-amak kau datang karena semangat atau apa tadi? Sembako. Bu, Ibu hati-hati. Yang jawab kau hati yo, Pak. Kalau Bapak Ibu datang karena jiwa semangat demi agama, nilainya banyak. Satu, nilai ibadah ada. Dua, dapat pula sembako. Tapi kalau hanya mengejar sembako dapat, nilai ibadah tak dapat, rugi awak. Lai jelas, Bu. Boleh paham. Jadi semangat itu, Pak, semangat. Orang tua semangat, sebaya-baya semangat, rekan-rekan pemuda semangat. Itu dulu yang penting. Kenapa, Ustaz? Banyak godaan rayuan awak, Pak. Dulu masaji awak kok ndak kayak sekarang pasar di kiri kanan, Pak. Itu godaan itu. Itu tak boleh, Ustaz. Boleh. Itu pun cara, Ustaz. Dibuat awak macam berada di Makkah dan di Madinah. Kalau di Makkah, Madinah, belum saat asar datang, berangkat. Malahan asar, maghrib, isya tak pulang-pulang. Kenapa itu, Ustaz? Karena semangat. Bu, bagi yang ala-ala poi kuat bayang doa asar ndak pulang, maghrib ndak pulang, isya ndak pulang. Mohon maaf Pak, ya mohon maaf. Sosak angin kok, sosak angin. Antu Ibu sosak angin nanya. Apa masalah ada? Batahan. Untung makanya imam-imam yang berada di Mekah Madinah itu orangnya ndak sembarangan, Pak. Orangnya orang hafiz Al-Quran, orangnya ahli fikih, orangnya ahli tafsir, mengerti dengan keadaan makmum. Tidak panjang-panjang ayat dibacanya, Pak. Kawan kalau sosak anginnya, Pak, lah sosak kontri. Kalau itu lepas angin, Pak, ngambil wuduk jauh, tidak bisa lagi solat dalam masjid. Tapi kenapa bisa datang?
karena semangat. Ada kadang-kadang mak ayah di kampung, jangan pergi jual haji lah pak, jangan pergi jual haji lah mak, jangan pergi jual umrah, tak tolong dah mak berjalan doa, tak tolong, besok menghapus itu mak kok. Itu hukum akal, dilihat waktu itu realitanya. Tapi kadang semangat di Mekah Madinah, tak ada dorong-dorong dah pak, berjalan dulu-dulunya jago dari awak. Itu yang semangat itu, semangat untuk beribadah. Awak di siku macam itu juga, semangat untuk ibadah. Tak ada lebih dari itu. Oh, masalah baca Al-Quran, masalah tahajud, masalah doa, masalah zikir, masalah baca Al-Quran, nanti mulai dulu salat bersemangat, datang ke masjid. Datang ke masjid. Itu namanya timbulkan semangat beribadah untuk pribadi. Kalau di bawah hukum fikih namanya ta'abbud secara pribadi, ibadah secara pribadi. Rajin timbulkan semangat, hilangkan malas itu. Hilangkan malas. Itu dulu. Nyo selama Covid banyak buat malih pak. Alasannya banyak macam. Apa nak masjid tak boleh keluar dah. Apa nak pergi masjid tak boleh keluar dah. Sedangkan lain boleh keluar, tak je datang, boleh tak boleh keluar. Ini perlu. Ibu bapa, Raja Thailand pak, Raja Thailand dengan permaisurinya itu keluar dia dari rumah, dibuat ni di tanah lapang, solawat pak ramai-ramai. Kenapa Ustaz? Menghilangkan segala penyakit. Solawat dia pak, coba bayangkan. Itu dulu sudah saya sampaikan, itu mari kita berbuat supaya penyakit ni hilang segala-galanya. Yang tak ada jo, yang indah-indah jo, yang bongi-bongi jo, yang mendukung jo. Kalau di pondok pesantren awak, mohon maaf ama ayah, itu tiap hari Kamis yasinan 500 lebih santri ditambah guru. Selesai sampai Isya. Selesai Isya solat berjamaah. Selesai solat berjamaah, beres diatur lagi, lanjut dengan solawatan 2 jam pak, supaya bala dan mara bahaya, penyakit dan lain-lain supaya dihilang dan diangkat oleh Allah. Itu niat pak. Makanya itu obat solawat. Makanya bapak dan ibu, kini wak hadir ke masjid adalah semangat untuk beribadah. Pemuda remaja semangat, semangat itu penting dulu. Kalau ndak ada semangat lah pak, wak alim berilmu, awak mengerti, awak diajak pun awak orang kalau semangat ndak ada ndak nio do pak, ndak nio do. Bu, le tahu ibu nak nio tu do. Ibu lah capek masak, goreng ayam lah buat, ikan bakar ala, sampode ala, lado tuasam ala. Antu ibu lado tuasam? Tak tahu? Lado belacan antu? Sudah dibuat. Panggil bang, yuk makan kita bang. Tu yuk makan kita tu. Yuk nak makan. Kalau mereka tu tak bersemangat, hilang selera makan itu. Iya tu tak? Itu semangat tu yang penting dulu. Semangat. Pengurus yang sudah ditunjuk oleh masyarakat tahun ini, semangat. Apalagi kalau nak salah ketua pengurus dulu Pak RW kan? Dulu Pak RW semangat. Kenapa semangat? Jadi RW ada gajinya. Jadi pengurus tak ada gajinya dah. Esok mati toga esok. Bonus ya. Itulah nampaknya. Jadi sirrun ala sirrin. Kalau jadi RW ada bonus diberikan pemerintah, tapi kalau mengurus masjid, bonus yang tersirat disimpan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ikhlas. Tuh satu, nak panjang-panjang sama ayah. Semangat dulu, semangat. Kayak apa Ustaz? Ama ayah, saya kasihlah contoh. Nabi yang paling kuat sakit diberikan Allah Ta'ala, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Tak ada lah mak bapak, tak ada lagi. Anak habis, isteri jijik,
harta habis, tanaman habis, badan habis. Sehingga diusirlah Nabi Ayub alaihi salatu wasalam dari kampung. Ayub, jangan di sini. Bau penyakit kamu semerbak di kampung ini. Bak sana. Sampai ke kebun-kebun, sampai ke hutan belantara. Habis Nabi Ayub tu ama ayah. Habis. Satu yang minta kepada Allah, ya Allah, ambillah ya Allah, engkau punya semuanya, ambillah ya Allah. Tapi aku mohon ya Allah, lidah dan hatiku ya Allah, jangan engkau ambil ya Allah. Licin, tulang, daging-daging kau licin dimakan dia ulek-ulek tu, habis. Habis kau kerangka aja tinggal, kecuali lidah dan hati. Hilangkah semangatnya? Beliau tidak. Beliau tetap solat, beliau tetap zikir sesuai dengan kemampuan waktu itu. Tak bisa solat dengan berdiri, duduk macam iko. Tak bisa duduk berbaring, tak bisa menyelontang, tak bisa isyarat aja kijok-kijok mata, tak juga bisa ji'un. Ibu boleh tahu ji'un tak? Bu, boleh tahu ji'un? Apa bahasa sikonya tu? Oh, is deadnya Pak. Hebat. Warga siko ya. Tak bahasa awak kiranya leh. Awak masuk kampung je jak tadi leh. I'm sorry. Sorry bro, bahasa Inggris orang sekarang bro. Kita ketinggalan. Nenek-nenek aja bahasa Inggris. Hebat. Lanjutkan. Patahkah dia semangat? Tidak. Allah. Itu yang bisa diucap oleh Nabi Ayub. Walaupun badannya sudah ni nada lagi, jangankan kulit, habis semua, tinggal tulang rangka. Licin. Tahu licin tu siko licinnya Pak? Apa bahasa siko licin tu? Ada kucing, ini ada tulang, dijilat oleh kucing. Tulang itu habis licin, kayak begitu. Tapi Nabi Allah tidak pernah putus semangat. Itu kan Nabi ya Ustaz, itu kan Rasul ya Ustaz. Coba manusia biasa, ada Bilal bin Rabah, seorang pemuda, dihimpit dadanya dengan batu yang besar, 3 hari 3 malam di padang pasir tandus di Mekah itu dihimpit. Jangankan makan, minum air setetes 3 hari 3 malam tak masuk ke rangkungan Pak. Hilangkah semangatnya? Putuskah semangatnya? Tidak. Apa dia bilang? Ahad. Dihinjak di Abu Lahab dadonya, di Abu Jahil. Bilal, iya. Kamu mengikut Muhammad lagi? Iya. Kamu sembah Tuhannya? Iya. Kamu nak nyembah Tuhan kita lagi yang tergantung ini? Tidak, itu bukan Tuhan. Ditokan batu kan. Ahad, tidak putus semangat. Bilal bin Rabah, seorang budak bersuku Arab Badui, hitam lo dari Ambo ya, mak ayah hitam nama Ambo ya. Kalau Ambo kau black sweet ya. Bro, black sweet bro. Mak tahu tu black sweetnya. Apa bahasa mak si kau black sweet apa? Oh, hitam kolek. Hebat, dia menterjemah ya. Jadi besok Pak pengurus, kalau ada penterjemah bahasa Inggris, ada lah Kang ya. Jadi black sweet itu hitam kolek katanya. Temo aja. Semangat. Orang tua semangat sesuai dengan ketuaannya. Ayah-ayah hamba yang mungkin antara 60 dan 40, semangat sesuai dengan umur kita. Pemuda remaja, semangat sesuai dengan kemampuan kita. Ibu-ibu majlis taklim, semangat sesuai dengan kita. Masalah utang tadi 70 juta, kociknya tu. Orang bangun masjid sendiri Pak, awak sa kampung godang kau yang hadir lebih 170 orang ya, berdiri 1 juta, seorang malam kau lunas. Betul apa tidak? Itu namanya ningkat itu. Ningkat apa San? Semangat untuk hidup sosial.
Tadi hidup semangat pribadi, beribadat ke masjid, solat ke masjid, i'tikaf di masjid, baca Al-Quran dan sebagainya, rajin. Sekarang namanya semangat untuk berjiwa sosial. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong, bantu membantu demi kebaikan. Ama ayah, kaya awak, codi awak, pintar awak, tapi awak surang je di kampung punya. Ndak lomak dah. Umpama besok lebaran, orang pulang kampung semuanya. Bapak pulang dengan keluarga, ibu pulang dengan keluarga, kawan-kawan saya mahasiswa-mahasiswi pulang pula dengan kawan-kawan kampung halaman. Tinggal Pak RW surang sikole. Atau tinggal Pak Imam surang aja. Imam inyojo, khatib inyojo, Bilal inyojo, pusaro inyojo deh. Pasti ibu hati. Iya tu nak? Bu. Nabi Adam sendiri dalam surga bingung. Kemanakan dia don? Pada dalam surga Pak. Minta kawan, diberilah istri yang cantik. Ulun manikah le Pak, ada capek nak mengaku aja. Kiranya awak laki-laki nak mengaku padusi. Sejak dulu kiranya le Pak. Tu makanya kalau rekan-rekan saya pemuda apa-apa, kalau dah masuk dalam bis kota, kalau le berwuduknya atau pandainya dah mengelak diri. Datang anak gadisnya geser lah kata. Hanya kayaknya kata mengantung lah kata. Tu kalau le bawuduk, kalau ndak bawuduk, airnya menyelendek tu. Nah itu kawan-kawan saya dulu. Kalau orang Sikom merasa lebih parah dari itu leh. Bapak Ibu, sosial ini apa? Ayat dalam Al-Quran 70% itu masalah sosialnya Pak lebih tinggi daripada kepribadian ibadat kepada Allah. Artinya apa? Awak hidup tolong menolong, bantu membantu, tengok menengok, jongok menjongok, harga menghargai. Ustaz, kami di Siko agak susah Ustaz. Bahas susahnya. Nggak ngerti yang bodoh Ustaz. Tanya lo, gimana Pak? Itulah Ustaz, susah saya ompek ganji 5 gonok Siko Ustaz. Oh, ompek ganji 5 gonok. Oh, apa macam itu? Disobui bongi, diajar melawan. Memang ama ayah, oh Pak RW, oh Pak RT, oh ama-ama ambo ibu majelis taklim ketua. Benar awak dalam masyarakat kau serba susah. Kayo awak curiga orang, codi awak adu domba de orang, kayo awak curiga uang, anca awak cemburu uang, bungu awak caci de orang, miskin awak dijual de orang. Tu balik Ustaz, mati awak senang uang. Niat mama awak ada. Niat mama awak ada untuk menyelesaikan. Itu gunanya nak kusuikan diselesaikan. Yang kau bukan dijoniokan. Kau bawa mai sama-sama kita pikul. Kau ingat mai sama kata jinjang. Ukulah panjangnya dan timbanglah sama bawa. Lei faham nanya. Boleh kalau mai rekinya. Ama ayah. Awak dalam hidup sosial ni gimana Ustaz? Wasyawirhum fil musyawarah Pak, jangan emosional, jangan emosi, jangan bongi-bongi. Kamu kadang-kadang kalau nengok ayah-ayah kau ya deh, kalau ada nak bongi kayak bini, ibu mau nengok ibu-ibu, ibu mau nengok apa? Kita tengok mukanya deh, entahlah. Iya, walaupun sepawan nampak ni kan deh. Kau nampak terbuka sedon deh, ibu mau nengok apa? Iya, kita tengok wajahnya, la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki je juga. Yang iyo yang indah. Bini ndak untuk dia bongi-bongi loh Pak. Nak untuk bongi-bongi. Uang Tino biarlah dapat laki, uang musikin, tapi penuh perhatian dan kasih sayang. Iya tu nak. Apa gunanya kayonya oncak tapi dicoki atau ira. Tu makanya orang Tino kau dibainya piti alhamdulillah, dikasih belanja alhamdulillah, tidak dikasih belanja alhamdulillah.
Layo adanya. Dengarkan Pak kan? Kasih duit alhamdulillah, ndak dikasih duit alhamdulillah. Hebat ama-ama sikonya. Lah kok adalah wang padusi macam itu kini kalau ndak malu mau nambah Pak. Ndak perlu belanja golak je kinyo lah jadi tu. Ibu saya ndak uang lain kau ambo lama siko, beko lambo baca. Dulu masjid awak ko atok biasa, dinding biasa, pintu-pintu lama. Dulu ada entah ketuntung tak buat apa sonomo. Ketuntung itu ada jo siko. Kemudian sampai bau doa sampai berubah oleh zaman dan orang-orang yang mengurus masjid sampai kini. Tu gimana Ustaz? Nih, saya bukan bermaksud mengajar datu ambo ayah ambo bagaikan tentara berbaris buayo beronang, tidak. Tu gimana Ustaz? Pengurus dulu hebat, setelah itu tambah hebat, pengurus kemarin hebat, hari ini menikmati yang hebat itu, hari ini menikmati yang hebat itu. Itu gimana Ustaz? Kalau bisa awak contoh kelambiu Pak, kalau bahasa kampung kami kelapa. Ibu tahu kelapa Bu? Kambiu tahu tu? Okay. Dan buat ama ayah contoh, dianggap ikut kambiu kelapa, di atas datanglah angin sepoi-sepoi, kelapa ini lenggak-lenggok dengan santai, dengan tenang, dengan aman, enak sekali, anginnya sepoi-sepoi. Begitu sedang enak kelapanya Pak Ibu, tibalah monyet. Entah Pak monyetnya bau, tiba bau panjiknya kata. Ini yang namanya kelapa ada tandan ko ala masa, iko separuh masa, iko mudo, ko mumbang macam-macam. Tidak ada salahnya kelapa ini Pak, tak ada salah. Lomak-lomak je macam itu dia angin-angin datang bau dipiwu dia bau naik kong kata kalambiu sakit tapi bau tak ngerti dah Pak, tak ngerti. Akhirnya bukan hanya diputar-putar kayak gitu, ikut lo kaki dihantam naik kong jatuh kelapa ke bawah. Tiba di bawah Pak itu tak tahan sakit terhantam-hantam, kadang menggiling-giling segala macam. Tiba di dinding mengelopak, tiba di kayu mengelopak, tiba di bawah datang lo awak. Oi, kau kami rumah, yo, kubakmu jadi. Tiba lo awak membocandung, naik koang, kubak lo. Menangi bapisa atau kulit jo apa Pak, juisi. Menangi kan dia. Habis azabnya tidak, tinggal tempurung kelapor Pak. Apa lema? Azab terus. Di apa nama bahasa awak di Kopiang? Bu, sudah dibuka kelapor kaca kau wak kopiang nama tu. Atau sini apa bahasanya itu? Dibelah, pisah antara satu dengan yang lain, keluar air matanya semuanya Pak. Tersegak ayu tu, tidak ada berdaya. Habis azabnya tidak. Di bolonan saja kau dibawa pengukur tu apa sawak Pak? Pangung, Bu. Anda buat pangungnya, konsentrasi. Datang. Kalau dulu ya di rumah gini, nangis kelapa Pak. Tak ada lagi mau dikeluarkan di matanya, sudah habis. Itu dulu. Kalau sekarang tak kayak gitu. Kayak apa Ustaz? Apa namanya kau? Masin Pak, ya masin. Nangis tak tahan Pak. Habis semuanya. Isi dengan tulang-tulang habis berpisah. Habiskah azab kelapa? Tidak.
dipisah lo kau nak bapa ngu cakap kau tempuang kau nak bapa kau pula ba lama nangis dan melopu dah nak ada senjata melawan le pak yang sudah dipisah kau dia miu dia mama indak kan kalun santan tu indak kan kalun dihazab ndak lo sekali do pak lepas kalun santan sekali baru lang kali lei jule lei jule Masya Allah. Iya atau tidak? Sampai kadang-kadang 3 kali. Dah pisah santan. Ini sempola. Habis azab kelapa? Belum. Sempola kau dulu pak. Kalau tak ke lantai, bawa berosian ke lantai apa nak? Indak kena berosian, indak kena berosian, Masya Allah. Ndak habis azab. Habis setelah itu belum santan dimasukkan dalam kuali, dimasakkan dengan air mendidih. Ibu le tahu kuali tak? Bu, regu A, regu B, regu C. Regu A le tahu kuali. Regu B, regu C. Kanca tahu? Dong apa pengurus? Apa beda kanca dengan kuali? Kanca godang kuali la ilaha illallah le dong ada pak pengurus tu yang kanca tu indak batali ngono yang kuali batali jangan tak hebat je besok nak dia ajak wirid mau datang tu besok tu wirid mak dan ayah jangan hanya wirid ceramah. Ada wirid kesehatan, undang dokter. Kena mak dan ayah ni banyak darah tinggi, darah asam urat. Undang dokter itu. Pada satu saat pemuda remaja, kami nak dokter. Apa? Tu bawa polisi kini. Masalah hukum, kami ingin tahu tanya jawab. Bawa polisi kasih kau. Besok apa lagi? Masalah dagang. Bawalah orang ahli ekonomi. Bagaimana caranya bisa karet ciek bisa menjadi 10, godok ciek bisa menjadi 10 godok, 10 godok bisa menjadi 100 godok. Baca rohnya. Undang tak ceramah kariman aja Pak. Lai jelas. Iko kuali hijau kancan atau tentu. Nah, mungkin dek lupa ya, atau dek semangat mungkin. Nah, habis ke azab santan kelapa ni kelapa belum begitulah mendidih dimasukkanlah lado campur bawang campur kunyit tambah serai tambah garam macam-macam mendidih bacokaknya di dalam pak bacokak le tahu bacokak bakal bakal lauk bahasa Inggrisnya bakal lauk masukkan dalam kamus itu. Kenapa Bapak dan Ibu? Di dalam kuali itu tadi semuanya menganggap dirinya yang berjasa. Gimana Ustaz? Ini contoh. Hei. Itu namanya metode retorika berdakwah. Dia tak je ngerti dia kan. Maklumnya lah anak kocik kan. Sama je pajak-pajak. Lihat doa mak ayah tak? Okey mak ayah. Saya lanjutkan. Masih fokus? Masih fokus? Bacokak di dalam. Bak kata uang bawa tadi bahasa Inggrisnya bakalau. Hei. Kalian jangan menganggap diri kalian hebat-hebat nak kata kunyit. Kalau nak dia ambo kalian tak akan kunyang dah. Dia ambo kalian kunyangnya manis nampak kalian kau. Kalian ngerti tak? Kecek kunyit. Iyo pulo. Melompet lo bawang. Kalian tahu bawang? Kunyit. Kamu jangan ngomong kayak begitu. Kamu ni memang hebat. Kamu ni kuning hebat. Tapi kalau ndak diambo bawang ndak harum. Kalian kau ndak harum. Diambo kalian tu harum. Kalian ngerti ndak? Oh mengecek pulau lado. Kalian kalau ndak diambo, kalian kau ndak gulai namanya dong. Oh bui kalian namanya kau. Membanggakan pula. Macam pula lah serai ngomong.
Kalian janganlah banyak cakap. Tahu tak kalian, saya ni serai walaupun sekali-kali timbul, karena saya lah kalian tu enaknya harum kalian itu. Ngomong sesodong. Begitulah bercokak dalam kuali kau. Bercokak, datang sendok. Apa kata sendok? Jangan bercokak, jangan elok-elok aja lah. Iya tu nak? Itu namanya niniak mamak. Niniak mamak tu tukang mendamaikan. RW kecilnya nyonan hebat, RT kecilnya hebat. Pengurus dulu kami kecil. Kalau tidak ada kami tidak jadi masjid. Kalau tidak ada kami tidak banyak orang datang. Kalau tidak ada Ambon ada orang bertibuk macam-macam. Didamai. Hei hei hei. RW RT pengurus jangan mengecek juga. Anak je. Begitulah sodap lah masak gulai kocak. Tok makan tok. Pak RW, Pak RT, ibu-ibu, yuk pemuda remaja, yuk makan ramai-ramai, yuk makan. Bapa lu makan. Malang kalau selemo dek lomak makan. Kalau daging di dalam disobutlah gulai daging, lomak yuk gulai daging tu. Kalau ikan di dalam sobut dia orang lomak yuk gulai ikan kau. Iyo tu nak hilang jasa kelapa. Tak disobut lomak ia boleh kambiu kan. Ada yang buat macam itu. Itulah yang hebat kita ini. Pengurus jangan membanggakan diri. RW, pemerintah RT jangan membanggakan diri. Pemuda jangan membanggakan diri. Ulama jangan membanggakan diri. Nenek mama jangan membanggakan diri. Ibu jangan membanggakan diri. Kalau ingin jasa diingat oleh orang, berbuat awak di dalam itu. Cuba tengok kelapa hazab pak, tapi nyo ndak disobit dong, biarlah. Iko nak kadang-kadang dan kau kalau ndak didan ndak jadi kalau ndak kau petang nak macam iko, kalau ndak berani bau utang kami dah. Kalian catat mewah aja. Itu buat kehancuran. Itulah guna nenek mama tadi anak-anak je lah. Jangan macam okak juga. Lain jelas. Bu. Hancurnya kita ini Bapak Ibu karena sombong, menganggap awak je nan codie, awak je yang hebat, awak je yang elok, awak je yang turun tangan. Tidak, maka manusia hancur bukan manusia itu jatuh bukan karena batu yang besar, tapi batu yang kerikil kecil karena kesombongan yang tidak tampak, tapi hatinya tidak bersih. Itu yang membuat jatuh. Banyak anggota dewan kita jatuh, banyak kepala dinas jatuh, banyak anggota MPR masuk penjara, tak ada nilai di mata masyarakat karena kesombongan. Awak apa yang awak sombong? Kini kau pemuda remaja, apa yang harus bisa kita lakukan? Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apa-apa ambo yang tua, apa yang bisa dilakukan? Itu lagi yang harus kita baca. Afala yaqilun afala taqilun. Dalam Al-Quran ujung ayat afala taqilun, taqilun yaqilun, itu fi'il mudhari, zamannya hal dan istiqbal. Berfikirlah awak untuk kini dan yang akan datang. Inilah salah satu pengurus yang baru. Bagaimana masjid yang gagah, masjid yang hebat, yang telah dibangun oleh periode-periode yang sudah banyak mereka punya jasa, tapi mereka tidak menganggap dirinya berjasa. Belum selesai pengorbanan dan perjuangan, sementara kita menikmati yang indah ini, maka jangan disia-siakan. Ini mak dan ayah sama dengan kita. Mak saya, ibu saya jadi orang kaya, bapak saya jadi orang kaya, hidup di rumah mewah, pakai kipas angin, pakai AC, pakai spring bed, jadi pegawai negeri, pengusaha besar dan sebagainya. Bukan hasil perjuangan dan pengorbanan kita yang kita nikmati sampai hari ini, karena perjuangan dan pengorbanan amak juo ayah. Ini masjid besar dan cantik, bukan perjuangan kita, tapi perjuangan atuk nenek jemaah ama ayah kita dulu. Kita sekarang menikmati apa pula yang bisa kita juangkan untuk masa yang akan datang. Maka apa kata Pak Pengurus tadi, mungkin karena tempat untuk parkir tidak memungkinkan, bersama-sama kita bagaimana caranya mencari tempat parkir. Jangan diketawakan. Hari ini mungkin kita diketawakan orang, besok baru orang mengerti. Oi, koyo, oi, yo. Maka berbuat yang penting. Itu yang disebut semangat kebersamaan.
semangat kebersamaan. Kayo bimbing yang miskin, yang apa namanya kau, yang kuat, bimbing yang lemah, yang pandai berpikir, berilmu. Ajarlah kami yang bodoh-bodoh iko, yang bodoh ikutlah orang pintar-pintar supaya jangan dijual-jual di orang. Kini kan lah kopi-kopi pula ko akan disuntik-suntik lo besok ko katanya dosen dulu kan disuntik jo guru-guru supaya bodoh dosen awak oleh virus itu. Besok dah tolong ngajar lah itu je lah. Saya biar berhenti jadi pegawai negeri. Kalau kan itu racun membawa kebinasaan, saya tidak rela menerima. Biar berhenti saya kalau itu membawa kehancuran. Tapi kalau memang itu benar adanya membawa sebuah hak, saya pun akan ikut dan memperjuangkan. Tapi mak dan ayah berdoalah kepada Allah. Semuanya ini pasti akan berlalu, pasti. Karena air dan angin kencang, tak selamanya air itu banjir, tak selamanya angin puting beliung itu pasti pada satu saat akan habis masanya. Karena ini alam bukan bako. Bako itu adalah milik Allah. Alam ini berubah. Bapak dan Ibu, berdoalah sama Allah. Itulah kekuatan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah umbun-umbunnya ibadah. Mudah-mudahan yang selama ini anak kita sudah 8 bulan tak belajar, mak dan ayah yang ekonominya harus ke pasar, tak bisa ke pasar, tak berjual beli, jemaah pun kita masjid ke masjid masih tidak bersemangat. Kenapa? Karena banyak lagi rong-rong layak begini. Mudah-mudahan semuanya itu segera dilenyapkan oleh Allah. Baik mak dan bapak, rekan-rekan pemuda, para remaja, mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, saya mengajak mak dan ayah, mari kita berkirim Fatihah untuk mak ayah kita yang membesarkan dan melahirkan kita. Bila mak ayah sudah tiada, lapang juga kuburnya, diletakkan oleh Allah kepada tempat yang berbahagia. Bila mak ayah kita masih hidup, sehat hendaknya mak ayah kita, dapat mereka beramal ibadat, dan dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajmain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ حاجاتنا ونياتنا ومقصورنا يسر لنا يا الله من الدنيا إلى الآخرة. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين.